Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan juga baca tulis Quran bersama dengan Pak Bagus. Setelah anak-anak melewati penilaian tengah semester 2 kemarin, tentunya banyak sekali soal-soal yang kalian temui dan yang kalian kerjakan. Yang mana pada soal-soal penilaian tengah semester kemarin merupakan gabungan dari pembelajaran pertama sampai yang ke-8 terakhir kita pelajari bersama-sama sebelum penilaian tengah semester. Ini artinya penting bagi anak-anak sekalian untuk selalu memperhatikan setiap ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Karena semua ilmu yang diberikan memberikan manfaat untuk kalian semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, hari ini akan Pak Bagus awali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam terlebih dahulu. Dan materi kita pada hari ini adalah materi melaksanakan sholat. Subbab yang akan kita pelajari adalah tentang keutamaan sholat. Materi pada pembelajaran ini terdapat pada buku paket pendidikan agama Islam halaman 87. Jika anak-anak tidak memiliki bukunya, bisa anak-anak ikuti pelajarannya pada video ini. Tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita mulai. Bismillah. Salat. Apa artinya salat? Salat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang dimaksud serangkaian ucapan adalah doa-doa yang dibaca dalam sholat, seperti bacaan ketika takbiratul ihram, doa iftitah, ketika dalam keadaan berdiri, ketika ruku, i'tidal, ketika sujud, ketika iftirash, ketika tawarruk, sampai ketika salam. Itu adalah serangkaian ucapan, yaitu doa-doa yang dibaca dalam sholat. Sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian perbuatan adalah gerakan-gerakan dalam ibadah sholat, seperti mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Kemudian membungkukkan badan hingga mencapai sudut 90 derajat, yaitu dalam keadaan ruku. Lalu dilanjutkan dengan i'tidal, berdiri kedua tangan seperti keadaan semula. Dan sampai salamnya, yaitu menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. Itu semua yang dimaksud dalam serangkaian perbuatan atau gerakan-gerakan dalam ibadah sholat. Ibadah sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat fardu adalah ibadah sholat yang hukumnya wajib dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Ibadah sholat yang wajib kita kerjakan ada 5 waktu, yaitu subuh, memiliki 2 rakaat. Duhur, memiliki 4 rakaat. Asar, memiliki 4 rakaat. Maghrib, memiliki 3 rakaat. Isya, memiliki 4 rakaat. Sholat sunnah, hukumnya sunnah, yang artinya ibadah sholat yang apabila dikerjakan mendapat tambahan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi para ulama menganjurkan kita umat Muhammad
untuk melaksanakan sholat sunnah, untuk menambah pahala amal soleh kita. Ibadah sholat yang berhukum sunnah antara lain sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Kemudian sholat sunnah mutlak. Kemudian sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, dan masih banyak lagi sholat sunnah yang lainnya. Ibadah sholat fardu diwajibkan bagi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Anak-anak ingat ya, sholat wajib artinya sholat yang harus kita kerjakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Berikut keutamaan melaksanakan sholat adalah seperti ini. Anak-anak bisa pause videonya terlebih dahulu agar bisa membaca dari nomor 1 sampai 8, atau jika ingin dicatat juga tidak apa-apa. Pak Bagus lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat ke-153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini salah satu dalil salat juga bisa menjadikan seorang hamba mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan hidup, seorang hamba dianjurkan untuk menerima masalah itu, menerima persoalan hidup itu dengan hati yang sabar. Lalu dari kesabaran yang telah ia ciptakan, dari kesabaran yang ia buat, seorang hamba dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya, Pak? Caranya adalah dengan sholat. Karena ketika seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, maka dari situlah nanti pertolongan Allah akan turun untuk hamba tersebut. Jadi anak-anak, mari kita jaga salat ya. Melihat keutamaan yang begitu besar, juga manfaat yang begitu besar bagi kita umat Islam. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.